Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hak kekayaan intelektual akan mempresentasikan eh, tentang hak kekayaan industri dengan judul hak paten dan studi kasus pelanggaran. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, Adam Bani Hail Anam dengan NIM 230102006. Saya Azril Rojan Fauzi dengan NIM 230102029. Saya Haidi Rahman Gumelar dengan NIM 230 10 20 54. Saya Nova Arizal Fikri dengan NIM 230102101. Selanjutnya adalah daftar daftar bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada tentang hak paten, dasar hukum dan lainnya. Yang kedua ada hak dan kewajiban pemegang paten, studi kasus pelanggaran paten dan analisis dan pembelajaran. Pada bagian yang pertama itu ada pengertian dan dasar hukum paten. Definisi paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Selan- Selanjutnya ada jenis paten dan syarat perlindungan. Yang pertama ada paten biasa, yaitu diberikan untuk invensi baru dan mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu paten biasa ini adalah 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya ada paten sederhana, yaitu diberikan untuk invensi baru dan pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, yang bersifat fungsional tanpa syarat langkah inventif, jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Berikutnya ada syarat substantif invensi. Yang pertama adalah kebaruan yang belum pernah diungkapkan sebelumnya dimanapun sebelum tanggal penerimaan. Yang kedua adalah langkah inventif, yaitu tidak dapat diduga sebelumnya oleh seorang ahli yang ahli di bidangnya. Dan yang ketiga adalah dapat diterapkan di industri, dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Adapun hak eksklusif dan kewajiban yang diberikan ke pemegang paten, diantaranya melaksanakan sendiri paten yang dimilikinya, melarang pihak lain membuat, menggunakan, ataupun menjual invensinya tanpa izin, memberikan lisensi kepada pihak lain, mengalihkan hak paten melalui pewarisan, hibah, wasiat, ataupun jual beli, serta menuntut ganti rugi atas pelanggaran paten. Eh, Dan kewajiban yang diberikan ke pemegang paten diantaranya membayar biaya tahunan pemeliharaan paten, membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia, melaporkan pelaksanaan paten kepada menteri, tidak melanggar ketertiban hukum, ketertiban umum, agama, ataupun kesusilaan dalam pelaksanaan invensi. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menerangkan tentang studi kasus hak paten, yaitu di antara sengketa paten di antara Nokia Teknologi OY versus Oppo dan Realme. Di sini nomor perkaranya 40, 41, 46, dan 47. Kemudian di sini nilai gugatan yang digugat adalah kurang lebih 2,38 triliun sampai 4 gugatan. Para pihak yang terlibat ada Nokia Teknologi OY yang sebagai penggugat melawan PT Bright Mobile Telecommunication dan PT Selalu Bahagia Bersama mitra produksi atau perizinan Oppo dan Realme di Indonesia. Kemudian objek sengketanya 2 paten telekomunikasi milik Nokia terkait teknologi jaringan 3G dan 4G, salah satunya paten nomor IDP 00031184 berjudul pensinyalan informasi modulasi tambahan untuk akses paket hubungan turunan kecepatan tinggi. Kemudian dugaan pelanggarannya, Nokia menuduh Oppo dan Realme memproduksi, menjual, dan menawarkan ponsel yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan 64 QAM fitur HSPA Plus tanpa izin ataupun lisensi dari pemegang paten.
Kronologi perkaranya itu pada tahun 2020 awal hingga 2021, Nokia dan Oppo melakukan negosiasi pembaruan perjanjian lisensi paten di luar pengadilan, namun tidak mencapai kesepakatan. Kemudian pada tanggal 2 Juli 2021, Nokia mendaftarkan gugatan pertama dan kedua ke Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat terhadap PT Selalu Bahagia Bersama dan PT Bright Mobile Telecommunication. Kemudian pada 19 Juli 2021, Nokia mendaftarkan gugatan ketiga dan keempat dengan objek yang berbeda, menuntut ganti rugi total sekitar 2,38 triliun dari 4 perkara. Kemudian masih pada tahun yang sama 2021 hingga 2022, persidangan berlangsung di Pengadilan Niaga. Oppo menyatakan masih bernegosiasi dan menghormati proses hukum yang berjalan. Kemudian keputusan terakhir di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat tidak mengabulkan gugatan karena pihak yang digugat dinilai kurang tepat karena seharusnya melibatkan prinsipal Tiongkok, Guangdong Oppo Mobile Telecommunication Corp dan Realme Chongqing Mobile Telecommunication Corp sebagai pihak tergugat. Selanjutnya ada analisis hukum atas putusan. Mengapa gugatan Nokia tidak dikabulkan? Pengadilan Niaga menilai gugatan kurang pihak atau plurium litis consortium karena hanya menggugat mitra manufaktur atau distribusi lokal, yaitu PT Bright Mobile Telecommunication dan PT Selalu Bahagia Bersama, sedangkan prinsipal utama pemegang teknologi Guangdong Oppo Mobile Telecommunication Corp Ltd dan Realme Chongqing Mobile Telecommunication Corp Ltd tidak turut digugat. Mengenai prinsip hukum yang relevan, gugatan harus diajukan kepada pihak yang secara hukum bertanggung jawab penuh atas pelanggaran. Lalu, paten tetap sah selama tidak dibatalkan melalui gugatan pembatalan tersendiri. Lalu, pembuktian pelanggaran memerlukan analisis klaim paten secara teknis atau claim mapping. Untuk pelajaran pentingnya, yang pertama, ketepatan pihak tergugat sangat menentukan keberhasilan gugatan pelanggaran paten. Yang kedua, perusahaan multinasional perlu menggugat entitas yang benar-benar menguasai teknologi. Yang ketiga, negosiasi lisensi atau friendly tetap menjadi jalur penyelesaian yang lebih efisien dibanding litigasi. Dan yang terakhir, sengketa paten lintas negara kerap mengkompleks karena struktur korporisasi berlapis. Untuk kesimpulannya, yaitu hak kekayaan industri termasuk paten memberikan perlindungan hukum eksklusif bagi investor untuk mendorong kreativitas dan investasi teknologi. Lalu, paten diberikan berdasarkan syarat kebaruan, langkah inventif, dan penerapan industri dengan jangka waktu 20 tahun atau 10 tahun, yaitu paten sederhana. Studi kasus Nokia versus Oppo atau Realme menunjukkan bahwa penegakan hak paten di pengadilan tidak hanya bergantung pada keabsahan paten, tetapi juga pada ketetapan pihak yang digugat dan kekuatan pembuktian teknis. Lalu pelaku usaha teknologi perlu memahami skema lisensi paten, yaitu termasuk lisensi French, untuk menghindari sengketa yang merugikan secara finansial maupun reputasi. Berikut Sekian untuk presentasi dari kami tentang Sekian presentasi dari kami tentang hak paten dari mata kuliah hak kekayaan intelektual. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.